berkesempatan belajar di salah satu universitas peringkat 100 terbaik dunia, yaitu University of Glasgow, Scotland, UK. Dengan beasiswa ISMA Kemendikbud RI selama 1 semester, Arfa Saha, atau yang biasa disapa Arfa, adalah putra daerah Kota Pekalongan. Mahasiswa Universitas Gadjah Mada ini ternyata memiliki banyak prestasi di beberapa bidang, yaitu robotik dan debat bahasa Inggris yang ia geluti dari sejak SMA. Seperti apa perbincangan saya dengan Arfa? Saksikan selengkapnya hanya di Inspirasi Prestasi Inspires You. Halo Sobat Inspirasi Prestasi, ketemu lagi nih sama aku Farah Farhat di Inspirasi Prestasi Inspires You. Nah, kali ini aku lagi ada di Cafe Anak Panah. Aku lagi nungguin salah satu teman aku dan kebetulan juga dia ternyata tuh adik kelas aku di SMA. Namanya Arfa Saha. Kenapa sih dia kok sampai diundang ke Inspirasi Prestasi? Ya pastinya karena dia menginspirasi dong ya. Inspirasinya apa aja dan prestasinya apa aja? Spill dikit ya, Arfa ini jago banget di robotik, debat bahasa Inggris, dan sampai kemarin ini nih Desember dia baru aja pulang dari Skotlandia, UK, melaksanakan program exchange dari Kemendikbud RI yaitu ISMA. Kalau dengar kata ISMA pasti Sobat Inspirasi di rumah udah nggak asing lagi lah ya. Ini salah satu programnya Kemendikbud yang sangat diincar oleh seluruh peserta didik ataupun mahasiswa-mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia. Aku tuh janjian jam segini sih, kayaknya dia tuh udah ada di sekitar sini gitu ya. Mana ya? Halo! Oh my God, how are you? I'm good. Wih, udah langsung pakainya University of Glasgow. Jadi ini adalah universitasnya Arfa ketika melaksanakan exchange selama kurang lebih berapa? Kurang lebih sekitar 3 bulan di kurang sana. Kurang lebih 3 bulan di sana ya, oke. Kenalan dulu dong nih Arfa. Arfa ini sekarang tuh sibuk ngapain aja setelah mungkin exchange gitu, dan selama ini berarti akhir-akhir tahun ini ngapain aja? Oke. Kenalin semuanya, namaku Arfa Saha Syarulfat, biasa dipanggil Arfa. Jadi sekarang aku setelah exchange kesibukanku adalah lebih ke tugas akhir. Jadi kan udah mulai semester akhir, aku fokus ke skripsi, tugas seperti proposal dan lain-lain gitu. Oke, nah selain itu kamu di kuliah, berarti ini kan kamu di Indonesia kuliah di UGM. Ya. Jurusan apa sih? Jadi aku di jurusan Elektronika dan Instrumentasi. Dia ada di Fakultas FMIPA, dan itu ada di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Oke, jadi kamu ini teknik elektro? Lebih ke Elektronika dan Instrumentasi, jadi dia di MIPA gitu. Apa tuh? Bisa dijelasin dikit nggak? Oke, jadi mungkin bedanya teknik elektro sama elektronika instrumentasi adalah kalau elektronika instrumentasi kita lebih berfokus ke listrik arus lemah. Contohnya seperti kayak robotika, Internet of Things, lalu mesin-mesin yang ada di perusahaan. Sedangkan kalau teknik elektro mungkin lebih ke elektro arus kuat ya, seperti kayak PLN dan lain-lain seperti itu. Oke. Nah, kamu ini berarti kan SMA 1 Pekalongan nih dulunya ya, jurusannya juga IPA. Iya. Oke, jadi ini relate banget ya, Iya. science sama science gitu ya. Iya. Oke, nah kalau ngomong-ngomong soal jurusan kamu ini, di situ juga kamu tadi bilang robotik. Itu kamu juga concern di bidang itu. Kenapa sih kamu suka sama robotik gitu? Mungkin pertama kali karena jurusan terlebih dahulu ya, karena aku memang ingin mendalami jurusan ini dan aku merasa robot itu ya ada di masa depan. Sekarang udah banyak banget pekerja yang mulai digantiin robot dan lain-lain. Nah, aku merasa aku nggak bisa nih kalau nggak ngerti robot sama sekali gitu. Aku kan dari elektronika instrumentasi. Nah, oleh karena itu aku merasa untuk di semester ini aku pingin deh ngedalamin robotika gitu. Nah, disitulah aku mulai belajar tentang robotika, tentang ngoding dan lain-lain. Oke, emang sesuka itu sama dunia-dunia itu? Ya memang tertarik dengan perkembangan masa depan bakal gimana gitu, memang suka. Oke, emang suka melihat, berarti kamu visioner banget gitu ya? Kayak ke depan ini tantangannya akan lebih seperti apa begitu ya? Yep. Nah, ngomong-ngomong kemarin itu kamu ada exchange di UK, itu kamu ambil jurusan apa tuh di situ? Jadi untuk program exchange sendiri itu jurusan yang diambil harus berbeda sama jurusan asal. Jadi ketika di sana aku nggak ngambil tentang elektro sama sekali, tapi yang aku ambil itu computer science dan edukasi. Gitu. Oke, computer science dan edukasi, Yeah. such a different thing sama yang kamu sedang pelajari sekarang ya. Oke, nih Arfa, kan kamu berprestasi juga di dunia robotik, di dunia debat, sampai akhirnya kamu juga bisa exchange ke luar negeri.
yang dipelajari pun bidangnya berbeda banget gitu ya. Kamu bisa ini nggak sih ceritain gitu, bagaimana kamu menjalani 3 bidang itu gitu selama ini, terutama ketika kuliah di UGM gitu? Oke, mungkin untuk cara aku bisa beradaptasi dengan ilmu yang sangat berbeda itu lebih ke otodidak dan gimana kita bisa bagi waktu aja ya. Karena kan sekarang juga kita nggak bisa cuma ngandelin dari sekolah gitu. Karena sekarang udah ada YouTube, ada GitHub, ada Google dan banyak platform lain untuk kita belajar. Nah, untuk bisa nyimbangin antara elektro dan ilmu komputer dan edukasi itu aku lebih ke explore diri sendiri sih. Aku lebih ke cari-cari materi sendiri, aku belajar sendiri ketika ada waktu kosong gitu. Oke, kamu kan berarti nih secara akademik dan non akademik juga oke banget nih ya. Aku melihat banyak sekali potensi dan memang dibuktikan dengan prestasi-prestasi kamu. Aku tuh kepo sama anak-anak yang kayak Arfa ini gimana sih belajarnya gitu. Terus time manajemennya tuh gimana gitu. Mungkin lebih ke kesadaran diri aja sih, karena gitu. ketika aku punya waktu kosong dan terus aku menghabiskan waktu itu tidak dengan belajar, itu aku sering ngerasa bersalah gitu, kayak ini sebenarnya bisa buat belajar nih, atau ini sebenarnya bisa untuk melakukan hal lain yang lebih bermanfaat gitu. Nah, itu mindset yang emang aku tanamin. Jadi setiap kali aku punya waktu kosong itu memang sebisa mungkin aku explore hal baru. Mungkin nggak harus baca buku atau nggak harus baca paper. Ya sesimpel aku nonton video YouTube tentang robotika mungkin hal baru, atau aku nonton video orang debat mungkin untuk memperkaya wawasanku. Jadi hal-hal seperti itu ditumbuhin aja di daily basis gitu. Oke, selama ini tentang robotik nih, sejauh ini udah ada berapa kompetisi sih yang kamu ikutin? Kalau untuk robotika sendiri memang kompetisinya itu terpusat di satu kompetisi yang diadakan oleh Dikti, yaitu namanya Kontes Robot Indonesia. Nah, itu memang diadakan tiap tahun, ada tingkat regional dan nasional. Jadi untuk Gajah Mada Robotic Club sendiri, robotik tim yang aku ikutin itu hanya berfokus di lomba ini. Oleh karena itu ya aku fokusnya cuma di KRI ini. KRI apa itu KRI? KRI itu Kontes Robot Nasional. Kontes Robot Nasional. Kontes Robot Indonesia. Jadi Kontes Robot Indonesia. Wah, banyak sekali yang bisa diulik dari Arfa Saha, dari mulai robotik, habis itu debat juga, terus exchange. Nah, habis ini nih aku mau lebih ngulik-ngulik lagi soal dunia robotik. Katanya Arfa tuh ke depan itu bakalan saingannya tuh bukan sama manusia lagi ya, Pak ya? Betul. Tapi sama robot. Makanya biar nggak saingan, dia mau bikin robot. Nah, aku penasaran, robot-robot seperti apa sih yang diciptakan sama Arfa ini? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi Inspires You. Berprestasi di dunia robotik membuat dia semakin sadar akan perkembangan kehidupan manusia di masa depan yang akan semakin maju. Ia pun membagikan pengalamannya dalam merangkai robot dan memprogramnya hingga meraih berbagai prestasi bersama tim di Universitas Gadjah Mada. Makasih Kak. Ini kayaknya yang umum punya kamu ya? Betul. Oke. Ya. Ini. Thank you. Terima kasih. Oke, makasih ya Kak ya. Oke, yuk kita minum dulu. Kamu emang suka yang sweet gitu ya? Iya, yang bermacam-macam gitu. Iya. Halo Sobat Inspirasi Prestasi, kembali lagi sama aku dan juga Arfa di Inspirasi Prestasi Inspires You. Oke, ngomongin soal robotik nih, aku penasaran banget gitu kan. Aku kan baca dari list yang kamu kasih ke aku tentang prestasi robotik. Itu kan humanoid ya, itu tuh apa, robot apa? Apakah robot yang bersikap seperti manusia atau seperti apa? Jadi robot humanoid sendiri itu robot yang memang bersikap seperti manusia. Jadi dia bisa jalan seperti manusia, dia bisa lari seperti manusia, dan bisa melihat perbedaan, oh ini bola, ini gawang, ini tiang, ini garis, itu seperti manusia persis gitu.
Oh gitu. Nah, selama ini yang kamu buat sama tim kamu itu robot yang yang bisa ngapain aja nih? Jadi kebetulan untuk aku di Gajah Mada Robotic Team, aku join di tim namanya Alpha Robi. Jadi dia tim yang memang cuma berfokus di sepak bola humanoid. Jadi kita buat robot humanoid yang bisa main sepak bola. Jadi makanya aku punya tugas di deteksi bola, deteksi tiang dan gawang. Karena memang kita membuat robot yang spesifik untuk bermain bola. Spesifik untuk bermain bola. Iya. Nah, berarti kamu harus tahu banget aturan main bola dan lain sebagainya. Iya. Kamu suka bola juga? Iya, kebetulan memang aku dari kecil memang maniak bola dan biasa ngikutin tiap hari. Jadi ya ini sesuai sama passionku gitu. Paham lah ya aturan. Jadi harus mengatur robot itu seperti apa biar sesuai sama aturan bola gitu. Kenapa harus robot yang bermain bola sih? Mungkin lebih ke tingkat kompleksitasnya ya. Menurutku cukup menantang gitu untuk bisa membuat robot yang bisa bermain bola, terus jalan dan lari seperti manusia. Itu tuh hal yang sangat futuristik dan sangat menarik gitu. Oleh karena itu aku pengen coba deh, ini kayaknya menarik gitu. Oke. Tapi aku nggak ngebayangin sih kalau di masa depan nanti pemain bola pun harus diganti nama robot. Serem banget nggak sih kayak di film gitu ya? Iya. Tapi ini hujan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, baru gerimis. Oke. Salah satu hal yang mungkin bisa menjadi kita tuh bisa menciptakan segala hal kayak gitu ya. Yeah. Bahkan main bola pun bisa banget digantikan sama robot. Nah, selain main bola, robot yang main bola, ada nggak sih rencana pengen bikin robot yang fungsionalitasnya itu lebih dekat dengan kita gitu, misalkan untuk membantu pekerjaan rumah tangga atau apa kayak gitu? Jadi kebetulan untuk sekarang kan karena aku memang lagi semester akhir, aku memang mengembangkan suatu program yang berniat untuk membantu lansia dan orang-orang buta. Nah, aku meniatkan untuk bisa mengembangkan robot tersebut untuk bisa mendeteksi seperti ada benda di depan kita atau misal ada sandungan atau apa, sehingga itu bisa lebih membantu lansia dan orang-orang buta mungkin yang nggak bisa melihat gitu. Wow, so cool. Berarti itu mungkin akan berbentuk seperti device yang digunakan sama para difabel? Ya, gitu biasanya lebih bentuk device yang memiliki kamera karena memang spesialisasiku di deteksi penggunaan kamera gitu, deteksi-deteksi yang bisa dilihat oleh manusia yang kita biasa sebut dengan computer vision. Nah, itu tentang hal tersebut. Oke, nah selama ini nih kompetisi yang udah kalian menangi di dalam robotik ini apa aja, Pak? Untuk kompetisi yang pernah kita menangin itu ada di kontes robot Indonesia di cabang wilayah 2 dan ketika di nasional. Untuk di wilayah 2 sendiri kita jadi juara yang umumnya karena kita juara di lomba menggiring bola dan lomba kerjasama robot dan lomba lari. Kemudian untuk di yang nasional sendiri kita juara di lomba menggiring bola. Kebetulan memang di lomba menggiring bola ini person in charge adalah aku sendiri. Jadi memang aku yang berkecimpung untuk membuat robot tersebut bisa menggiring bola layaknya manusia. Oke, jadi untuk robot sendiri, kamu masih ada keinginan untuk bisa membuat robot yang fungsionalitasnya itu lebih dekat sama manusia gitu ya. Tapi nanti kedepannya juga bakalan lebih banyak lagi fungsi-fungsi yang akan kalian ciptakan gitu ya. Wah, betul. keren banget. Nah, untuk debat sendiri nih, kan kamu juga udah terkenal banget ya dari SMA tuh debat bahasa Inggris sudah warawiri banget dan dilanjutkan lagi ke universitas. Sejauh ini kalau di universitas sudah di kompetisi apa aja? Untuk di universitas sendiri lombanya lebih banyak ya daripada di SMA karena sewaktu aku masuk ke universitas itu di masa pandemi. Jadi lomba online itu banyak banget, ada Sugija Brata Debate Championship, ada Alsa English Contest di Brawijaya, ada STTAL English Competition dan masih banyak lomba-lomba lain. Nah, oleh karena itu banyak banget lomba yang bisa aku ikutin selama aku di universitas dibanding ketika aku di SMA. Oke, dan itu online jadi lebih banyak yang bisa diikuti ya? Ya, betul. Oke, jadi kalau bicara soal debat nih kan pasti apalagi debat bahasa Inggris pasti tema-temanya juga sangat global. Betul. Ya kan? Tema-tema apa sih yang kamu sukai ketika lagi berdebat gitu? Untuk tema yang paling kufavoritin mungkin ada 2 ya. Yang pertama itu tentang ekonomi internasional karena entah kenapa selain di bidang ngoding dan robotika, aku tuh juga tertarik untuk mempelajari tentang ekonomi, kayak bagaimana kekayaan dari suatu negara, bagaimana kebijakan ekonomi mereka dan lain-lain. Lalu selain itu, debat itu juga membahas tentang hal-hal yang futuristik, jadi seperti penggunaan robot di masa depan, apakah kita setuju jika robot menggantikan pekerja di perusahaan, hal-hal seperti itu yang sesuai juga dengan fieldku gitu. Nah, aku tuh tertarik ke hal-hal tersebut di dunia debat. Oke, jadi selain di dunia robotik dan apa tadi satunya? Di dunia debat. Iya, di sains itu ya, maksudnya kamu juga suka di ekonomi juga ya?
dan ekonomi internasional lagi. Iya. Oke, jadi kamu bakalan suka banget ngulik ekonomi dalam hal makro, Betul. gitu ya. Oke, keren banget. Nah, Fa, satu lagi pertanyaan yang mungkin bisa dijawab singkat aja di segmen ini, yaitu apa sih value yang kamu dapat ketika kamu robotik ya, lomba robotik, dan satu lagi lomba debat? Mungkin value yang paling penting yang aku dapetin adalah berusaha untuk bertanggung jawab dan bisa mengatur waktu sih, karena ketika kita debat dan kita robotika kan itu hal yang berbeda banget tuh, dan job desk-nya juga besar. Nah, kita tuh harus bisa ngira-ngira apakah kita tuh sebenarnya bisa nggak sih untuk ngambil job desk ini, kita tuh bertanggung jawab nggak sih sama ini, dan gimana kita bisa bagi waktu dengan proper gitu aja sih. Oke, wah, banyak banget ternyata yang bisa dipelajari dari Arfa nih, tapi masih ada satu lagi nih yang pengen aku kulik, ya tentang ISMA. Pasti Sobat Inspirasi di rumah juga penasaran kan ya tentang ISMA, karena ISMA ini adalah salah satu program yang sangat dinanti-nantikan ya. Dicari sama mahasiswa, sama pelajar-pelajar Indonesia gitu, dan termasuk juga aku juga seneng gitu lihat, wih dia ada juga nih di Pekalongan yang lolos gitu ke Glasgow, Scotland, UK lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi Inspires You. Walking out of time, looking for a better place. Something's on. Kebahagiaan terbesarnya adalah ketika dinyatakan lolos dalam program ISMA 2022 di University of Glasgow, Scotland, UK. Pengalaman belajar di Eropa membuat dia belajar banyak tentang sistem pendidikan di Eropa yang sangat toleran dan santai. Arfa Saha, masih di Inspirasi Prestasi tentunya. Kalau tadi kita ngebahas tentang robotik dan juga debat, nah ini aku mau langsung fokusin pembahasan kita ke ISMA. Oke, Fa, kamu keterima di University of Glasgow, Scotland, UK, itu gimana ceritanya dari awal? Mungkin dari awal memang aku sudah mengincar ya ke luar negeri, itu mimpi dari SMP, dari kecil memang. Nah, ketika aku dengar ada program namanya ISMA di mana kita dibiayai secara full untuk belajar selama 1 semester di luar negeri, itu aku langsung pingin banget buat dapat program ini nih. Nah, aku tuh dari 4 bulan atau bahkan 5 bulan sebelum pembukaan pendaftaran, itu aku udah prepare sendiri. Aku cari-cari dokumennya, aku cari-cari gimana bisa dapat skor IELTS yang bagus, dan aku juga riset mana nih universitas yang kira-kira juga udah mulai top 100 di dunia gitu. Oh, jadi kenapa kamu milih University of Glasgow? Karena 100 dunia? Iya, betul. Oke. Jadi ketika kamu daftar ISMA itu sampai akhirnya semuanya memenuhi persyaratan, itu membutuhkan waktu berapa lama sih? Mungkin kalau untuk proses dari ISMA sendiri itu hanya sekitar 2 bulan, tapi untuk preparationnya itu bisa sampai 5 bulan, karena banyak banget dokumen yang kita harus siapin. Contohnya kayak IELTS itu kita harus nunggu sampai waktu keluarnya, atau mungkin dokumen-dokumen yang butuh tanda tangan rektor itu kan butuh waktu. Nah, lebih baik itu untuk disiapkan terlebih dahulu, jadi butuh waktu lebih lama. Waktu itu kamu daftar udah pegang IELTS atau belum tuh? Waktu itu aku daftar itu udah selesai tes IELTS, tapi memang harus nunggu hasil keluar, jadi memang nunggu dulu keluarnya gitu. Oke, nunggu dulu. Abis itu announcement kamu keterimanya setelah? Announcement aku keterimanya itu jauh setelah aku dapat IELTS. Jadi aku dapat IELTS itu seminggu setelah pembukaan pendaftaran. Nah, untuk keterimanya itu seleksinya cukup panjang ya, 2 bulan. Ada banyak banget, ada survei kebinekaan, interview, esai, dan lain-lain. Itu selama 2 bulan penuh, dan di akhir 2 bulan itu baru diumumkan. Wow, itu kamu bersaing sama berapa ribu mahasiswa? Untuk seingatku waktu itu yang sampai di website itu ada 20.000, tapi yang akhirnya bisa finalisasi dokumen dan komplit dokumennya itu ada 7.500 orang. 7.500 orang dari seluruh Indonesia? Ya. One of them is you? Ya. Oh my God. 20.000 sampai jadi 7.000 sekian. Berapa 7.000 ya? 7.500, kemudian yang diterima ada 1.100. 1.100, ini benar-benar kesempatannya
sangat sempit banget kalau bukan mahasiswa yang benar-benar telaten, kompeten, dan ulet itu susah banget ya, karena step by stepnya itu banyak banget, apalagi kalau soal IELTS itu ya. Nah, aku penasaran nih, kan dari dulu kamu emang udah conversation-nya udah lancar banget nih ya, terus habis itu udah IELTS juga, skornya boleh spill dong, skornya berapa? Aku waktu itu skornya mungkin nggak setinggi teman-teman, tapi aku dapat 7,5 waktu itu. Itu kayaknya udah tinggi ya. Itu kalau untuk standar ISMA berapa sih? Untuk standar ISMA mungkin minimal untuk daftar itu 6 aja. Cuma mungkin ketika kita daftar di universitas-universitas tertentu yang mungkin top 100 dunia atau top 50 dunia, itu bakal perlu skor lebih tinggi gitu. Mungkin 7,5, 8 itu tuh diperlukan kalau memang ingin lolos gitu. Oke, tapi kamu 7 udah bisa banget ya? 7,5 itu udah bisa banget. 7,5 udah bisa banget ya. Oke. Nah, tadi kamu bisa IELTS sampai 7,5. Itu gimana cara belajarnya, preparationnya? Mungkin untuk persiapan itu lebih ke diri kita sendiri ya. Apakah kita les atau enggak itu sebenarnya nggak terlalu berbeda. Selama sebenarnya sekarang materi udah banyak banget di YouTube tuh. Ada mock test IELTS atau misal ada soal-soal dan tips IELTS itu di YouTube tuh udah banyak banget. Dan di Google juga udah banyak yang nge-provide hal-hal tersebut gitu. Jadi aku lebih ke yang penting sering latihan soal aja sih, jangan pernah bosen gitu kayak oh kok soal-soalnya gini mulu gitu, ya nggak usah, nggak apa-apa, tetap cobain aja terus gitu. Oke. Jadi emang mostly yang kamu lakukan adalah otodidak ya? Yeah. Oke, bahkan belajar IELTS saja dia memanfaatkan source yang ada gitu. Jadi nggak melulu kita harus kursus ya. Yeah. Selagi kita mampu untuk apa ya, semuanya tuh bergantung sama diri kita sendiri gitu kan. Nah, kan sampai akhirnya kamu keterima nih, terus berangkat ke Scotland. Kamu dapetin pengalaman apa aja sih selama belajar di UK? Banyak banget sih kalau pengalaman. Mungkin yang paling berkesan menurutku adalah sistem pendidikan ya. Karena kebetulan di UK itu sendiri, terutama di aku University of Glasgow, itu universitasnya udah berdiri sejak tahun 1400. Jadi kurikulum mereka itu udah 7 abad gitu. Mungkin dibandingkan Indonesia ya yang mungkin masih baru 1 abad kurang. Itu ya kita bisa belajar banyak lah dari pengembangan kurikulum edukasi yang ada di sana gitu. Oke. Satu hal yang mungkin bisa kamu ceritain dan menurut kamu benar-benar gak bisa kamu lupain ketika belajar di sana itu apa? Mungkin yang pertama itu lebih ke toleransi ya. Jadi ternyata ekspektasiku adalah ketika aku belajar di sana aku akan stres, mungkin banyak banget beban dan lain-lain. Aku akan hustle culture tiap hari. Ternyata di sana tuh beda banget. Di sana tuh orang-orang tuh santai. Jadi kayak tugas cuma ada 1 selama sebulan apa selama 2 bulan gitu. Oh really? Yes. Jadi orang di sana tuh nggak ada yang stres. Jadi kayak udah mereka tuh studying tuh ya enjoy aja. Memang mereka suka studying. Karena gitu. memang benar-benar mereka pengen memperkaya wawasan, Betul. bukan karena ngejar deadline ya. Betul, karena emang mereka tertarik dengan mata kuliah tersebut. Dan di sana pun ada yang cukup unik adalah satu jurusan itu diwajibkan untuk mengambil mata kuliah yang nggak berkaitan sama sekali. Contoh misal aku kuliah di sana ambil jurusan ilmu komputer, aku diwajibkan untuk ngambil jurusan lain, misal sejarah atau mungkin filosofi yang nggak masuk akal sama sekali mungkin menurut kita. Tapi itu memang sebenarnya pengayaan gitu di sana. Nah, oh ya, berarti kamu ini kan juga berbeda ya? Yeah. Apa jurusannya di sana? Aku di sana ambil ilmu komputer dan edukasi. Ilmu komputer dan edukasi. Masih ada nyambungnya di komputernya ya, tapi yang ada edukasi edukasinya. Itu gimana kamu ketika mendapatkan materi itu baru kamu apakah bisa menyambungkan gitu? Mungkin cukup menantang ya di awalnya karena ilmu komputernya itu di fakultas sendiri dan edukasi juga di fakultas edukasi sendiri gitu. Nah mungkin yang ilmu komputer karena aku memang udah biasa otodidak belajar ngoding dari YouTube dan lain-lain, mungkin nggak terlalu berbeda jauh. Tapi yang edukasi itu menantang banget karena selama ini aku nggak pernah memposisikan diriku sebagai guru gitu. Tiba-tiba di sana aku disuruh coba kalau misal punya murid yang seperti ini gimana, kalau misal ada murid yang nilainya jelek gimana dan lain-lain, studi kasus. Terus ketika kita mau membuat kurikulum yang bagus gimana, itu sangat menantang untukku. Nah itu aku, karena menurutku itu menarik dan cita-citaku memang ingin jadi dosen suatu saat nanti. Amin. Bahkan Jadi mungkin Menteri Pendidikan ya. Amin. Amin. Jadi aku mengulik sendiri, aku belajar sendiri, aku browsing-browsing tentang kurikulum di Skotlandia itu gimana, apa bedanya sama di kurikulum Merdeka di Indonesia gitu. Oke. Wah, luar biasa banget. Aku diceritain aja tuh ngebayangin banget ya, di sana tuh ternyata tidak sehektik itu. Bener-bener enjoy banget dan mereka bisa dibilang tuh belajar tuh bener-bener ikhlas ya, tidak terpaksa sama sekali gitu. Nah,
Satu lagi dong buat pesan-pesan ya buat teman-teman yang ada di rumah. Gimana nih yang mau berusaha atau ini sedang mengejar ke arah situ, mungkin juga kamu buat motivasi diri kamu sendiri untuk nanti after this kamu akan apply S2 di UK lagi. Mungkin yang pertama adalah kuatin niat dari diri sendiri dulu. Kalau memang mau keluar negeri, kenapa mau keluar negeri gitu. Jangan cuma kayak aku pengen jalan-jalan ke sini doang gitu. Jadi harus jelas dari awal kita tuh niatnya apa nih mau kuliah di luar negeri gitu. Purpose-nya apa. Dan yang kedua adalah ya prepare. Kita emang harus belajar IELTS sendiri atau kita harus nyiapin dokumen yang banyak banget sendiri. Dan itu memang kita harus punya motivasi yang keras gitu. Karena banyak banget teman-temanku yang akhirnya berhenti di tengah-tengah karena merasa oh dokumennya terlalu banyak nih atau terlalu susah atau mereka terlalu pesimis dengan skor IELTS mereka. Menurutku selama kalian udah berusaha yang terbaik dicobain aja gitu. Karena rezeki juga nggak ada yang tahu. Iya, jangan takut gagal juga. Tuh. Ya. Sobat inspirasi prestasi yang ada di rumah. Oke, Arfa, thank you banget. Sama. Aku sangat senang banget akhirnya bisa ketemu sama adik kelasku yang sungguh luar biasa ini. Karena dari sebenarnya aku tuh udah ngincer kamu banget nih gitu. Ini kapan nih bisa ketemu sama orang ini? Akhirnya dibantu juga nih sama Wulan teman kamu kan. Jadi thank you banget ya. Semoga terus bisa menginspirasi cita-cita kamu jadi dosen, belajar di UK bisa terwujud. Amin. Semuanya dapat beasiswa dan terus bisa memperkenalkan Indonesia ke kancah internasional. Amin. Jadi itu tadi episode inspirasi prestasi kali ini bersama Arfa Saha. Bisa robotik, debat juga, dan exchange ke luar negeri. Siapa coba yang nggak mau kayak Arfa? Jadi yuk semangat belajar lagi, kuatkan purpose-nya atau niat kita untuk bisa lebih baik dari sebelumnya. Jadi itu tadi episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you on the next episode and see ya. Inspirasi prestasi inspires you.